Makasih Tuhan. Wahyu 21 ayat yang ke-4. Oke. Wahyu 21 ayat yang ke-4. Ya. Saya akan baca atau kita baca bersama. Wahyu 21 ayat yang ke-4, 2, 3. Dan ia akan menghapus mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi ini penggenapan nanti janji Tuhan menebus, ya kan? Maut tidak ada lagi, perkabungan tidak ada lagi, ratap tangis tidak ada lagi, duka cita tidak ada lagi, air mata tidak ada lagi. Kenapa kok ada air mata, ada maut, ada perkabungan, ada ratap tangis, ada duka cita? Karena ada kutukan karena dosa Adam, ya. Dan semua itu sudah dibayar oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bilang sudah selesai. Tapi memang waktu kita hidup di dunia ini, ada yang bilang now and not yet, atau already and not yet, sudah tapi belum sepenuhnya. Bu Titi, selamat datang, terima kasih. Halo Shalom, ya semuanya tanya sama Ibu Titi, tahu sekali secara ada namanya de jure dan de facto. Ya, waktu Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45, mereka bilang kita merdeka. Tapi sesungguhnya Belanda masih datang sampai tahun 49, ya kan? Masih ada terus itu. Tapi kita sudah berkatakan merdeka. Nah, yang dilakukan Tuhan Yesus ini bukan hanya mendeklarasikan pakai imannya, dia sudah bayar. Kayak orang sudah bayar tanah, sudah dapat sertifikatnya, tapi masih ada orang menduduki tanah itu. Gitu. Nah, iblis bukan gentleman, saya bilang. Waktu kita sudah terima itu, dia bukan sukarela pergi dari hidup kita, kemudian, oh iya, sekarang kamu dibayar darah Tuhan Yesus, sekarang sudah dilunasi. Enggak, dia berusaha, bahkan kalau bisa membohongi, menipu kamu. Bahwa enggak, mana buktinya? Buktinya tuh kamu jatuh lagi, buktinya tuh kamu masih tertekan, buktinya masih berat, masih semua. Dia berusaha meyakinkan kamu, mengintimidasi, membohongi, ya kan? Dia bapa segala dusta, supaya kamu percaya bahwa sebenarnya enggak begitu. Padahal kalau kamu tidak tahu kebenaran, makanya kamu terus di dalam ikatan. Sebab kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan hidupmu. Gitu loh. Jadi kalau kamu tidak tahu kebenaran, dia akan manfaatkan itu. Gitu. Meskipun kamu sudah punya hak itu. Gitu. Jadi itu pentingnya kita tahu kebenaran supaya kita tahu semua hak kita, gitu. Jadi dia akan berusaha, ya kan, supaya setiap kali baca Alkitab, setiap kali dengar firman, setiap kali dengar itu ngantuklah, capeklah dan semuanya. Kenapa? Begitu kamu tidak tahu kebenaran, dia akan mudah sekali untuk mengembusi pikiran-pikiran atau apapun yang bukan dari kebenaran. Dan itu akan membuatmu semakin lama dia akan numpuk, dia akan attract. Ya, begitu kamu percaya, oh iya, benar juga ya ngomongannya. Oh iya, buktinya nggak terjadi. Nah, jenis akan menarik jenis. Lalu akan muncul apa? Nanti dia akan menarik namanya roh ketidakpercayaan. Dia akan menarik nanti teman-temannya gitu. Roh itu ternyata rombongan gitu. Jadi begitu jenis menarik jenis. Jadi ada kepala sukunya, nanti dia narik jenis-jenis yang lain gitu. Itu loh. Kebohongan menarik dusta, menarik tipu muslihat, menarik intimidasi, menarik ketakutan, menarik apa. Oh, nanti jadi rombongan besar. Kenapa kok sepertinya berat sekali? Karena itu ada celahnya, kita buka sendiri gitu loh. Itu ya. Karena waktu dia datang malah kita anggap benar juga, kita iya-iyakan dia, bukan kita usir, kita suruh pergi gitu loh. Nah, lama-lama temannya tambah banyak. Lama-lama di kita iya ya, benar juga, rumahnya tambah terbuka gitu loh, gitu. Nah, gitu sebenarnya ya. Dan Wahyu 21 tadi, Tuhan itu nanti akhirnya ya kan sudah dibayar Tuhan Yesus, tapi nanti akhirnya semua itu akan digenapi. Musuh terakhir adalah maut, nanti tidak akan ada lagi. Itu kapan? Waktu Tuhan Yesus datang, dia memerintah sebagai raja dan semua itu terjadi, ya kan? Tapi kita ini bisa mencicipi, gitu loh. Karena disuruh berdoa di bumi seperti di surga, gitu loh. Makanya ini saya suka kemarin ngobrol dengan Pak Yohanes Lili, beliau bilang bahasa ini eschatological joy, gitu ya. Tulis sini, enggak apa-apa, supaya yang tidak tahu. Ya ini bahasa yang
Sukacita yang harusnya nanti terjadi ketika kita ketemu Tuhan Yesus muka dengan muka. Ketika Tuhan Yesus datang dengan segala kemuliaannya jadi raja itu, tidak ada lagi apa? Air mata dihapus, ya kan? Maut tidak ada, perkabungan tidak ada, ratap tangis tidak ada, duka cita tidak ada, segala sesuatu yang lama telah. Nah, bukankah dikatakan firman Tuhan, barang siapa di dalam Kristus, yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Jadi kita harus terima dengan iman bahwa di dalam roh kita, yang lama sudah berlalu. Nah, nangis itu di mana? Di jiwa kan? Kesedihan, air mata, di mana? Di tubuh kan? Karena kita masih punya tubuh ini. Nah, makanya Rasul Paulus ngomong, sebenarnya kita ini mengeluh sakit bersalin. Karena pengen untuk pakai yang baru, tubuh rohani, tanpa menanggalkan yang lama. Jadi kalau orang tidak pernah bergumul, tidak pernah bersekutu dengan roh Tuhan di dalamnya, tidak tahu pengharapan yang diberi, dia tidak akan bisa merasakan itu. Kalau dia bergumul menginginkan Tuhan lebih lagi, kamu akan tahu bahwa dagingmu ini terus ngelawan rohmu. Dagingmu ini terus jadi penghambat. Makanya dia sekalipun sudah baru di dalam, tapi sekarang berhadapan dengan ini. Dan yang bisa berhadapan dengan daging ini, roh. Gitu. Ya, yang bisa berhadapan dengan daging ini, roh. Buka dulu. 2 Korintus 5 ayat 2 sampai 4. 2 Korintus 5 ayat 2 sampai 4. Oke. 2 Korintus 5 ayat 2 sampai 4. Baca bersama, 2, 3. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian, kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana ditelan. Jadi kalau orang merindukan Tuhan betul, dia akan merindukan waktunya Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Jadi ada orang aneh, kamu kok merindukan Tuhan Yesus? Iya, kalau Tuhan Yesus datang, yang mati dibangkitkan, kita yang masih hidup diubah. Jadi daging ini nggak ngalami kematian, nggak pernah ngalami kematian, langsung diubah jadi tubuh kemuliaan. Gitu loh. Karena ini kerinduan sebenarnya. Selama kita di dalam kemah ini, maksudnya kemah ini apa? Tubuh ini loh. Daging ini loh, kita mengeluh, ya groaning, saya mungkin tidak jelasin ini hari ini, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman yang sekarang ini. Karena kamu pengen dapat tubuh kemuliaan, tapi ini ya masih ada terus, nggak mungkin, gitu loh. Ya, sebenarnya meskipun kita pakai pakaian ini di hadapan Tuhan, kalau kita pakai daging ini telanjang sebenarnya, itu. Karena pakaiannya harusnya adalah tubuh kemuliaan. Selama di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana ditelan oleh hidup. Oke, saya tidak ke situ nanti lain kali. Tapi sekarang Galatia 5 ayat 17. Galatia 5 ayat 17. 2, 3, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi, daging dan roh, itu rohnya besar. Roh itu bersama dengan roh kita, ya kan, di dalam, yang sudah baru itu tadi loh. Tapi belum sepenuhnya, buktinya air mata masih ada, ya kan. Buktinya duka cita masih ada, buktinya kematian masih ada. Gitu. Apakah itu berarti Tuhan Yesus belum menang? Bukan. Karena yang sudah baru sekarang ini di roh. Nanti yang ditunggu adalah daging ini diperbarui. Gitu. Nah sekarang selama kamu masih hidup di dalam daging ini, keduanya bertentangan. Gitu. Ada yang terus menarik kamu untuk menjauh dari Tuhan, untuk menghalangi kamu untuk bersekutu dengan Tuhan, namanya daging. Sudah dibayar belum? Sudah ditebus belum? Sudah, itu ya. Bisa menang nggak? Bisa, tapi mungkin juga bukan hari ini. Ya, berikutnya. Roma 8 ayat 13. Pengantar dulu.
Roma 8 ayat 13. Coba. 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan... Oke, jadi 2 ya. Daging ini memang ada. Tapi kamu turuti atau tidak? Itu persoalannya. Tapi jika oleh... Nah, banyak orang bergumul karena dia coba mematikan daging dengan tekadnya. Aku tidak akan begini lagi. Aku tidak akan begini lagi. Nanti sampai ujung ketika tidak bisa baru dia ngerti. Oh ternyata tidak bisa. Frustrasi. Banyak yang marah. Itu. Bukan. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Menurut daging itu menuruti keinginannya. Keinginannya apapun, kepengennya apapun kamu turuti. Itu. Nah banyak orang karena mulai percaya sama Tuhan, mau sungguh-sungguh sama Tuhan, dagingnya dia mau tidak menuruti daging tapi pakai kekuatannya sendiri. Namanya kekuatan tekad, kekuatan jiwa. Pokoknya aku tidak akan begini lagi. Aku tidak akan mengulangi lagi. Aku akan begini. Nah, nanti tahan tuh berapa minggu, berapa itu. Terus tiba-tiba surut lagi. Gitu. Karena kuncinya di sini. Jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Coba tadi ya, enggak usah. Galatia enggak usah dibuka lagi, tapi saya baca. Keduanya bertentangan. Gitu. Jadi kalau kamu mau menentang, mau melawan daging, kamu ikuti roh aja. Kamu fokus kepada roh kudus, tolong ya aku, roh kudus engkau mau apa. Nah kita akan ditarik perhatian kita untuk balik lagi ke daging. Gitu loh. Kamu berhadapan sendiri sama daging, ngapain? Kamu menyenangkan roh. Karena roh itu pasti berlawanan dengan daging. Semakin kamu dekat dengan roh, dia yang melawan daging. Gitu loh. Nah tapi bukan pasif. Oh iya, saya sudah anak, sudah ditebus, sudah dibebaskan, sudah menang, sudah. Bukan. Ada bagianmu untuk mendekat kepada roh, untuk bersekutu dengan roh, untuk bergantung dengan roh, untuk berjalan dengan roh. Roh kudus ini, rohmu yang di dalam ini loh. Dia yang akan melawan daging itu, tapi kamu mendekat ke dia. Bukan kamu pasrah aja gitu, bukan. Gitu loh. Nah banyak orang salah gitu loh. Makanya orang ngomong hyper grace gitu. Seakan-akan memang Tuhan lakukan semua, tapi ada bagian kita mendekat kepada dia, mengingini dia. Bukan kita berhadapan sama daging ini loh, keinginan kita, hawa nafsu. Ini bentuk paling kasar adalah apa yang disebut di Galatia 5. Buka lagi, Galatia 5. Perbuatan daging telah nyata. Ayat berapa ya? Sebentar. Oke. Baca. Galatia 5. 19. Oke. 2, 3 perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, udah sampai situ. Ya kan? Itu masih banyak, 15 masih banyak itu. Sisanya yang lain, ya kan? Tetapi ayat 22, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang. Nah, itu. Ada orang penuh kasih, sukacita, sabar, murah. Nggak mungkin kan? Ya kan? Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, yang ini tadi banyak orang fokus untuk menghadapi perbuatan daging. Nah, kamu lihat perbuatan daging dalam dirimu, ya kan? Masih ada itu mungkin. Entah itu yang di daging ini percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ya kan? Atau yang di dalam nih perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, ya, kemabukan, pesta pora di daging lagi. Jadi ada yang di perbuatan daging ini, ya kan? Yang minum kan pasti bukan pikiranmu kan, kalau minum mabuk ya kan itu. Kalau terikat dengan alkohol, rokok, obat-obatan itu kan pasti daging. Tapi bisa jadi karena ada kekosongan di jiwa, ya kan? Ada kekosongan di jiwa sehingga kemudian dia cari kompensasi itu. Tapi juga ada yang tidak kelihatan nih, perseteruan, perselisihan, iri hati, ya kan? Amar. Kalau orang sampai membunuh karena marah, nah itu sudah sampai di situ. Tapi kalau di sini ada di dalam juga, itu loh. Ya. Jadi banyak orang fokus untuk menghadapi ini sendiri. Bukan. Kamu tahu tadi,
roh bertentangan dengan daging, ya kan? Setiap kali dia berlawanan. Jadi gimana? Yang harusnya berlawanan dengan daging itu, yang bisa berlawanan dengan daging itu roh Tuhan maksudnya. Nah, roh Tuhan tinggal di dalam dirimu. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Nempel sama roh Tuhan. Karena buah roh itu hasil dari nempel. Itu loh. Buah roh itu bukan hasil pekerjaan. Buah roh itu hasil persekutuan, hasil nempel. Melekat, jalan terus, tanya, ngomong. Tuhan, ini loh kepinginanku muncul lagi. Tuhan, pikiranku kayak gini loh Tuhan. Tuhan, ini loh hatiku kayak gini loh Tuhan. Ngomong terus, balik lagi ke dia. Nempel lagi. Gitu. Nah, dia yang akan melawan daging. Itu loh. Itu. Jadi gimana? Nempel. Tidak ada buah yang dihasilkan dari buah itu bukan diusahakan kan, gitu ya. Selama rantingnya nempel kepada pokoknya, dia akan menghasilkan buah karena sumbernya dari mana? Diambil dari akar, dialirkan, diolah semua. Hasil dari apa yang dikerjakan daun, dari sinar matahari, nanti dia akan keluar selama dia nempel. Bagian kita nempel dengan Roh Kudus terus. Tanya dengan dia terus, setiap saat, Roh Kudus nih loh, kayak gini loh, pikiranku, orang ini loh, Roh Kudus nih loh, godaan ini. Baik yang dari luar maupun dari dalam terhadap itu. Bagian kita apa? Nempel, melekat. Karena buah roh itu, ya kan, beda. Banyak orang itu sekarang ngomong gini, oh karakter lebih penting daripada karunia. Tapi yang dia maksud dengan karakter itu, seringkali adalah jiwa. Ada orang itu yang bawaannya sabar, tenang, tidak gampang marah. Tapi itu bukan buah roh. Itu satu kali bisa meledak, ada batasnya. Apakah itu tidak baik? Bukan, tapi itu tidak kekal. Karena semua yang tidak lahir dari roh, yaitu cuman sampai di dunia ini aja. Kamu udah pasti dipuji orang. Kamu ini sabar banget ya. Oh, kamu ini baik banget ya. Enggak, itu. Jadi gimana? Minta Roh Kudus, aku melekat. Penguasaan diri itu hasil dari nempel sama Roh Kudus. Tiba-tiba waktu ada orang menjengkelkan begitu rupa, kamu bisa diam aja. Kamu bisa aduh. Setelah itu baru kamu, loh kenapa tadi aku diam aja? Nah, itu buah roh. Kalau kamu dalam diri, memang aku tidak boleh membalas. Aku tidak boleh menjawab sampai gemetar semua. Itu kamu pakai tekadmu sendiri. Itu numpuk di dalam loh. Kamu tumpuk di dalam. Jadi gimana yang terjadi ketika ada orang menjengkelkan? Roh Kudus, tolongi aku. Kalau nggak tolongi tak pukul nih pasti. Aku harus pegangi aku. Tidak bisa, aku nggak bisa. Roh Kudus, aku nggak bisa. Tolongi aku Roh Kudus. Waduh nih aku udah jengkel banget kamu. Kamu balik nggak ke Roh Kudus setiap kali? Dan waktu kamu balik ke dia, dia yang menghadapi daging. Nah seringkali kamu hadapin sendiri, dia di belakang. Nah ini, yang kayak gini aku bisa. Atau kamu coba mau itu. Merasa bersalah, bukan begitu. Ya ini banyak banget ya. 1 buah 9 rasa, ya kan gitu. Karena ini tunggal, bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Itu rasanya ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan itu bisa diterjemahkan iman juga. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi itu hasil dari nempel dengan Roh Kudus. Nanti kamu lihat deh, alami bedanya nempel dengan Roh Kudus. Itu akan muncul, loh. Orang ngomong macam-macam, orang ngomong gitu tiba-tiba, bukan kamu mencoba untuk sabar, untuk baik, bukan kamu, Tuhan tolongi, ini harus gimana? Saya kalau dulu dengar orang ngasih argumen, ngasih pendapat, pasti langsung muncul begini. Wah ini kesalahannya di sini. Oh ini begini. Kalau tak begini kan pasti dia nanti akan malu dan itu. Satu titik Tuhan, gimana? Diam. Tuhan gimana? Nggak bisa dengan itu. Dan saya bisa diam sampai berapa? Kira-kira 1 minggu. Setelah 1 minggu sadar, loh Tuhan, kok kemana aku diam aja ya? Kan harusnya tak jawab. Argumennya dia ini lemah sekali. Omongannya dia ini tidak sopan, tidak pantas dengan ini semua. Tapi itu orang pikir, wah luar biasa. Bapak rendah hati sekali ya. Bukan. Itu pengerjaan Roh Kudus. Loh. Nanti buktinya kamu akan bilang gini, oh Tuhan ini bukan aku ini Engkau. Kalau aku kemarin, wah udah nggak kayak gitu. Tapi kalau kamu merasa, oh iya bisa saya kemarin, badanku sampai gemetar semua menahan itu. Itu masih dari jiwa. Kamu tahan dari jiwa, belum dari roh. Nanti ngerti. Caranya gimana? Ngomong. Balik lagi. Minta tolong. Ini kita sedang menghadapi daging.
belum menghadapi yang lain. Sama aja, prinsipnya sama aja. Ya. Dan kali nanti saya bicara tentang hukum roh kehidupan. Itu. Tapi selama kamu tidak balik ke Roh Kudus, ingat, itu kamu hadapin sendiri. Dan kekuatanmu ada batasnya. Nanti pasti meledak. Gitu loh. Hadapin. Minta ke sini. Roh Kudus. Dia diberikan untuk menolong. Dia diberikan untuk menghibur. Dia diberikan untuk menasihati. Dia diberikan untuk membela. Dia diberikan untuk menemani. Dia diberikan untuk memberi kekuatan. Tapi kamu tidak minta kepada dia. Kamu hadapin sendiri. Gitu loh. Parakletos itu, ya kan? Comforter, advokat, apalagi pembela. Dia roh hikmat, wahyu. Semuanya sebenarnya. Tapi setiap kali kamu tidak balik kepada Roh Kudus. Kamu hadapin sendiri itu dengan kekuatanmu. Dan itu pasti nanti mentok dengan itu. Ya, kuncinya cuma itu. Balik kepada dia. Nanti, ini nih, ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Itu kuncinya. Gitu loh. Sudah hidup oleh roh. Barang siapa dalam Kristus ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sekarang sudah ada roh Allah di dalam diri kita. Tapi kita belum dipimpin oleh roh. Sumber hidup kita roh, tapi kita belum dipimpin oleh roh. Dia belum memimpin, masih kita sendiri. Itu aja. Setiap kali persoalannya iblis akan coba memancing kita supaya kita keluar sendiri menghadapi dia. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, jangan kebalik. Saya kemarin ceritain, saya belum lihat. Satu orang tuh cuma deklarasi gini. I submit to the Lord, 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 I submit to the Lord. Tunduk kepada Allah. Bam, pelepasan. Orang setannya pergi semua. Karena itu firman. Tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis, jangan kebalik. Gitu. Anak muda terlalu berani, lawan, teki. Tunduk dulu kepada Allah, ikutin Roh Kudus. Dia cuma declare firman ini. I submit to the Lord, I submit to the Lord, I submit to the Lord. Begitu satu kali ngomong, dia bilang, pergi setan. Langsung bam, pelepasan semua dengan itu. I submit to the Lord. Penting ini. Tunduk. Nah itu setan juga ngerti seberapa kamu tunduk kepada Allah. Ya kan? Tunduk kepada Allah itu ngikutin Tuhan, kehendaknya, isi hatinya, semuanya. Itu loh. Nggak banyak yang ditawar-tawar, yang dia itu belum tunduk itu. Itu. Tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dia yang mimpin. Dia yang jalan di depan. Dia yang mengarahkan. Ikutin aja. Gitu loh. Itu di situ masalahnya. Kenapa kok terus kamu bergumul terus gitu ya? Karena kamu tidak balik setiap kali. Balik aja kunci. Nah saya bersyukur ada satu hamba Tuhan. Mungkin usianya sekarang 80 sekian. Itu tiap hari kirim WA gitu ya. Tentang Roh Kudus. Pokoknya melekat sama Roh Kudus. Ngobrol sama Roh Kudus. Bergaul sama Roh Kudus. Dia penolong kita. Itu aja. Itu. Terus. Itu. Mengingatkan. Pokoknya ngomong-ngomong ya, kamu punya penolong, kamu tidak sendiri. Dia broadcast ke semua orang gitu. Cuman saya termasuk yang dikirimin itu ya. Itu. Luar biasa. Gini, kembali ke tadi Wahyu. Sukacita eskatologis. Ya. Karena kita masih punya daging, masih punya perasaan, masih punya ini, masih bisa merasakan tekanan, masih bisa merasakan sakit, masih bisa merasakan kesedihan, masih bisa merasakan ya kan, duka cita. Sebentar. Ya, masih ada kematian, ya kan? Daging gitu, tubuh maksudnya ya. Yang lama ini sebenarnya sudah dibayar Tuhan Yesus, tapi kita belum terima kepenuhannya, gitu loh. Tapi kita bisa juga mencicipi apa yang nanti ada di sana. Itu loh. Itu yang disebut eschatological joy. Itu. Coba Wahyu 19 ayat yang ke-7. Wahyu 19 ayat 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Nah ini loh, saya mau ngomong di sini. Sukacita dan sorak-sorai, gitu ya.
Sesuatu yang meluap keluar, mengalir, bahkan sampai membuat seperti melompat. Itu sukacita. Itu. Nah, orang seringkali mudah menerima air mata dibanding sukacita. Padahal harusnya nanti air mata tidak ada lagi. Ya kan? Yang ada tinggal sukacita. Itu loh. Tapi orang menerima sukacita sulit. Itu. Karena itu roh agamawi. Itu loh. Kita berpikir bahwa roh agamawi itu begini loh. Waktu Yohanes Pembaptis datang, Yohanes Pembaptis itu puasa, ketat, beritanya pertobatan, keras. Mereka tidak menangis. Waktu Tuhan Yesus datang, sukacita, seperti seruling perkawinan. Gitu. Dia juga tidak menari. Jadi dia ngapa? Ini terlalu keras, ngomong kok begitu, coba sopan sedikit, coba kalau begitu negur ya jangan di depan banyak orang, ngomong dengan begitu-begitu, kok puasa-puasa terus, apa-apa kita disuruh bayar harga, sedikit-sedikit nabur, gitu. Yang sini, terlalu enak, terlalu ringan, masa ketawa-ketawa begitu, masa begitu Tuhan baik aja dengan begitu, itu roh agamawi. Ada yang memberitakan pertobatan, kamu tidak bertobat, ada yang memberitakan sukacita, kamu tidak ikut tertawa dan menari, itu. Nggak dapat dua-duanya. Itu. Waktu Yohanes memberitakan pertobatan, bagus sekali saya baca itu. Dia berita kematian dan berita perkawinan. Sekarang Tuhan Yesus membawa berita perkawinan anak domba. Sukacita. Kamu mau ikut menari enggak? Kamu mau ikut bersukacita enggak? Sudah dibayar, itu aja bisa sukacita. Sudah ditebus, sudah dilunasi. Nanti akan diberi itu semua pengenapannya. Kamu bisa bersukacita enggak? Gitu. Ada mungkin sukacitanya kamu terima, oh iya, terima kasih Tuhan, masih di pikiran. Kenapa kamu tidak bisa bersukacita mengekspresikan itu? Karena masih di pikiran. Kamu belum ngerti itu. Belum mengalami apa itu kepenuhan Tuhan Yesus. Apa itu sukacita Tuhan Yesus? Coba baca, buka dulu bersama dengan saya. Lukas 10 ayat 21. Lukas 10 ayat 21. Ya, saya baca aja sebentar supaya jelas. Kita baca bersama, enggak apa-apa. 2, 3, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan pada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan. Jadi yang bisa terima sukacita seperti yang dialami Tuhan Yesus itu orang yang kecil, sederhana, seperti kanak-kanak, mudah, nggak terlalu banyak mikir ini dan itu, nggak terlalu banyak, oh harus begini, harus begitu. Disembunyikan Tuhan, ingat yang saya bilang minggu lalu, apa itu disembunyikan? Ditutupi oleh Tuhan. Jadi ada nggak? Ada. Tapi buat orang bijak dan orang pandai, ditutupi. Cuman lihat sama-sama. Tapi dibuka buat orang yang kecil, rendah, dianggap bodoh oleh dunia. Itu. Rela nggak kamu dianggap bodoh oleh dunia? Sederhana, punya hati seperti anak-anak. Saya sering bilang anak-anak itu dijanjiin aja udah kayak menerima. Ya kan? Besok aku beli permen, oh kayak nerimanya sekarang. Ya kan? Kita bilang nanti kamu aku beri surga, masih muram terus. Nggak punya hati kanak-kanak. Saya pergi kemana-mana, minta ditumpangi tangan orang, dinubuatin, terima janji Tuhan. Mana bentuknya? Tapi waktu saya terima itu, luar biasa. Seperti sudah ditangani. Itu hati anak-anak. Gitu. Kok ditumpangi tangan aja sukacita? Kok cuma bilang, oh ada kereta datang, ada ini datang, sukacita. Saya terima berkat rohani di alam surgawi. Gitu. Karena punya hati. Waktu itu juga bergembira Yesus dalam Roh Kudus. Gitu loh. Dan dia bersyukur karena sukacitanya itu ternyata disembunyikan buat orang-orang. Karena menurut ukuran dunia, orang-orang kecil ini tidak akan terima sukacita itu. Ya dong. Tapi Yesus bersukacita, kenapa? Karena disembunyikan oleh Bapa, ditutupi oleh Bapa bagi orang bijak dan orang pandai. Tapi disingkapkan, dibukakan, diwahyukan kepada orang kecil. Jadi kalau kita mau minta pewahyuan, mau minta sesuatu harus kecil, rendah, sederhana, miskin di hadapan Allah. Bilang Tuhan kalau enggak engkau enggak bisa. Kalau enggak engkau aku enggak akan tahu. Harus engkau nyatakan Tuhan aku enggak punya apa-apa, aku enggak tahu apa-apa, aku tidak bisa apa-apa. Kalau tidak engkau Tuhan
Ya, aku mau engkau. Dan Yesus ini luar biasa. Bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Itu. Banyak orang melayani dalam kuasa Roh Kudus. Melayani pelayanan kuasa, tanda ajaib, mujizat, kesembuhan, pemberitaan firman, semuanya dalam Roh Kudus. Tapi juga bisa bergembira dalam Roh Kudus. Kata bergembira ini, rejoice greatly. Jump for joy. Lompat karena sukacita. Kata ini, so glad, ya. Getting so glad, one jumps in celebration. Karena begitu sukacita, dia melompat dalam perayaan, dalam ya celebration, seperti merayakan, itu. Coba tuh lihat lalu pertandingan sepak bola. Timnya ngegolin. Nggak ada yang ini. Tunggu dulu, yang lain lompatnya ya. Yang lain lompatnya ya. Begitu belum sudah di depan gawang, belum gol aja. Wah, gol, bah, gitu. Nggak ada yang mikir. Gitu. Itu loh. Itu. Tuhan Yesus melompat dengan sukacita waktu tahu bahwa ternyata ditutupi oleh Bapa buat orang-orang pintar. Itu. Ya. Dan dibuka buat orang-orang sederhana yang dianggap bodoh, rendah oleh dunia. Atau orang-orang yang sebenarnya mungkin pintar menurut dunia tapi mau merendahkan diri sehingga dia rela dianggap bodoh oleh dunia. Itu disingkapkan Bapa. Dan Tuhan Yesus lompat dengan sukacita. Itu loh. Lompat dengan sukacita. Itu. Kamu mau mengalami enggak? Gitu. Kita berhenti dari sekedar ngomong, Tuhan Yesus melompat dengan sukacita. Kamu bisa mengalami di sini. Melompat dengan sukacita. Karena dijamah oleh Roh Tuhan. Karena terima sukacita dari Tuhan itu. Itu. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh. Ya. Kita seringkali ayat ini kita sambungin semua. Jadi kebenaran, damai sejahtera, dan ya. Bagian terakhir coba digarisbawahi sendiri. Sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran oleh Roh Kudus, damai sejahtera oleh Roh Kudus, sukacita juga. Ada sukacita karena kamu dapat duit, ada sukacita karena kamu dapat beasiswa, ada sukacita karena kamu dapat hadiah, ada sukacita karena Roh Kudus. Gitu. Sukacita oleh Roh Kudus. Itu tentang apa? Kerajaan Allah. Karena dia memerintah, karena dia berkuasa, karena kamu tahu diangkat jadi anaknya raja, karena kamu tahu punya warisan, punya jatah, ada sukacita oleh Roh Kudus. Itu. Sukacita oleh Roh Kudus. Itu. Lagi, Galatia 5, 22. Ya, 2 saya baca aja. Tetapi buah roh ialah, ya toh, kasih. Terus selanjutnya sukacita. Itu kalau melekat dengan Roh Kudus, buahnya adalah sukacita. Itu. Filipi 4 ayat 4. Dua, tiga, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, jadi ini sukacitanya dalam Tuhan. Tadi Tuhan Yesus bersukacita dalam Roh Kudus, ya kan? Buah roh ialah sukacita. Hasil melekat dengan Roh Kudus, sukacita. Itu kerajaan Allah itu tentang sukacita oleh Roh Kudus, bukan satu-satunya, tapi salah satunya. Itu kebenaran kita ngerti. Firman, ya kan? Semua janji Tuhan. Damai sejahtera, saya nggak tahu semua ngerti nggak? Damai sejahtera. Damai sejahtera itu, Tuhan Yesus bilang, damai sejahtera aku bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera Tuhan Yesus itu badai boleh terjadi, dia bisa tidur. Itu damai sejahtera.
Kalau semua lautnya tenang, terus kamu angin sepoi-sepoi, kamu tidur, semua orang juga begitu. Itu namanya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu. Saya tahu itu waktu Tuhan suruh saya kembalikan uang sekian ribu pound sterling dan tidak ada apa-apa. Pulang dari situ, saya lega, sukacita, sepertinya semua indah dan itu. Roh Kudus ngomong, damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Oh, memang melampaui segala akal. Tidak masuk akal, melampaui akal. Kalau terima duit sekian ribu pound sterling ya kamu sukacita. Kembalikin duit sekian ribu pound sterling kok kamu sukacita. Dan belum tahu nanti hidupnya seperti apa. Itu namanya damai sejahtera Allah. Ada sukacita oleh Roh Kudus gitu. Dan Tuhan Yesus bergembira dalam Roh Kudus. Bisa nggak? Bisa. Gitu. Hasil dari melekat, hasil dari bersekutu, hasil dari di dalam Roh Kudus. Roh Kudus di dalammu kalau kamu dipenuhi, itu seperti botol ini kamu ada isinya airnya sudah penuh belum? Sudah kan? Ya kan? Ini ada airnya nih loh. Ada, sudah penuh. Gitu. Tapi kalau di dalam Roh Kudus, ini kamu dimasukkan sekalipun sudah penuh, kamu dimasukkan di dalam Roh Kudus. Dari dalam kamu bersekutu, kamu bergaul, kamu melekat, kamu ngomong dengan dia, kamu minta tolong, kamu terus bergantung, kamu terus dia meluap sampai penuh. Nanti kalau penuh. Tapi di dalam Roh Kudus itu kamu dimasukkan lagi. Sudah penuh, tapi masih dimasukkan. Ya, enggak, saya buka, tapi Kisah Rasul 4, Rasul itu setelah dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Tuhan Yesus dibaptiso. Ini aja. Ditenggelamkan. Baptiso itu kalau Reinhard Bonnke ngomong itu seperti kain warnanya putih. Kalau itu ada cairan warnanya merah, kamu dibaptis dalam warna merah, diangkat jadi merah. Dibaptis dalam warna ungu, diangkat jadi ungu. Dibaptis dalam warna hijau, itu kata umum sebenarnya. Dicelupkan, ditenggelamkan, dimasukkan. Gitu. Jadi Roh Kudus penuh kalau kita bergaul, mengizinkan dia mengalir keluar, kita terus dari hidup kita. Tapi kamu juga perlu dibaptis. Yang membaptis siapa? Tuhan Yesus. Buka dulu Kisah Rasul supaya tahu. Kisah Rasul 1. Jangan takut. Ayat 4. Ya, saya baca dulu. Pada suatu hari ketika Tuhan Yesus makan bersama dengan murid-muridnya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air. Tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yohanes membaptis dengan air, memasukkan orang ke sungai Yordan. Dan itu baptisan pertobatan. Tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi yang terjadi di loteng Yerusalem, waktu ada hembusan angin, waktu ada api turun, waktu mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, itu adalah baptisan Roh Kudus. Dibaptis oleh Roh Kudus. Murid-murid sudah bergaul dengan Tuhan Yesus, sudah bisa mengusir setan, sudah bisa itu semua, sudah diembusi oleh Tuhan Yesus waktu dia bangkit, terimalah Roh Kudus. Tapi kamu harus dibaptis oleh dalam Roh Kudus. Dan siapa yang membaptis? Tuhan Yesus. Karena Yohanes bilang, ya kan? Akan datang dia yang lebih besar daripadamu, membuka tali kasutnya kamu tidak layak. Aku membaptis dengan air, dia membaptis dengan Roh Kudus. Aku memasukkan kamu ke dalam air, dia memasukkan kamu ke dalam Roh Kudus. Dan waktu kamu dimasukkan dalam Roh Kudus, lagi. Waktu kamu diangkat, kamu bau Roh Kudus. Warnamu Roh Kudus. Karena banyak orang tidak punya ini sendiri kuat, makanya corporate seperti ini. Tapi kamu bisa sendiri. Saya dengar pengalamannya John Wesley, pengalamannya Charles Finney, pengalamannya Josh Whitfield. Waktu mereka berlutut, waktu mereka berdiri sendiri. Ada seperti kilat menyambar, John Gillett seperti disetrum dan semuanya. Bisa terus. Nah masalahnya banyak orang tidak menginginkan, tidak minta. Dia merasa cukup. Kekuatannya terbatas. Jatuh bangun, up and down dalam menjalani kehidupan. Harusnya naik terus. Saya kemarin dengar Pak Yohanes Lilik ngomong begini, saya suka cita sekali. Dia bilang, firman Tuhan begini, orang benar hidupnya seperti cahaya matahari semakin terang hingga rembang tengah hari. Coba buka dulu ayatnya. Sebab hidup orang benar, gimana bunyinya?
orang benar akan bercahaya, ya kan? Amsal 4 ayat 18. Amsal 4 ayat 18. Dua, tiga. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang. Makanya naik. Cahaya fajar, pernah lihat? Waktu matahari mulai terbit setengah 6 pagi, dengan jam 12 siang terang mana? Dan itu puncaknya. Itu. Yang buat saya itu kemarin beliau bilang, tidak dibilang di firman Tuhan sampai sore hari. Jadi harusnya tidak turun. Ujung hidupmu harusnya seperti cahaya rembang tengah hari. Lagi di tengah-tengah panas-panasnya menyinari banyak orang. Ikan asin jadi tempe, keripik jadi, kerupuk juga kering, baju juga kering, semuanya gitu. Seperti cahaya fajar kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Iya dong, nggak sampai sore. Jadi dia pagi sampai siang itu terus cahayanya semakin besar. Bukan semakin padam. Semakin redup itu dari tengah hari sampai sore. Tapi firman Tuhan tidak bilang hidup orang benar sampai sore hari. Hidup orang benar itu sampai rembang tengah hari. Sampai mencapai puncaknya. Gitu loh. Tapi kamu mau gak? Dan kita tidak bisa sendiri, udah jelas. Minta lagi. Dan bentuknya terserah dia. Waktu dipenuhi itu, ya kan? Waktu dipenuhi, waktu dibaptis Roh Kudus di loteng Yerusalem itu, Petrus jelasin mengutip, nanti saya lagi mintakan rekaman khotbahnya, kamu bisa dengerin sendiri yang lebih lengkap. Petrus itu melihat itu semua, Kisah Rasul, buka dulu sebentar ayat terakhir. Kisah Rasul 2. Oke, Kisah Rasul 2 ayat 1 saya baca sampai ayat 4. Oke. Ya, saya baca, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Nah, terus Yerusalem diam orang Yahudi, mereka bingung dengan itu semua. Kenapa kok mereka bisa ngomong dalam bahasa kita dan semuanya itu ya. Mereka semua tercengang-cengang. Ayat 12, dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang pada yang lain, apakah artinya ini? Tapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Waktu kamu dipenuhi Roh Kudus, waktu Roh Kudus turun dan kamu ditenggelamkan, manifestasinya bisa macam-macam. Dan orang yang tidak ngerti bisa menyangka mereka lagi mabuk oleh anggur manis. Anggur manis itu cepat sekali bikin mabuk. Tapi Petrus menjawab ayat 14. Bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul dengan suara nyaring. Ia berkata pada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Tapi itu janji Tuhan itu apa akan terjadi di hari terakhir. Aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki akan dan perempuan akan bernubuat. Terunamu akan mendapat penglihatan. Orang tuamu akan mendapat mimpi. Atas hambaku laki-laki perempuan akan kucurahkan rohku. Aku akan mengadakan menjadi langit dan selanjutnya. Coba perhatikan. Petrus mengutip nubuatan Yoel. Nubuatan Yoel bilang akan terjadi apa? Nubuat, penglihatan, mimpi. Oke ya, nubuat, penglihatan, mimpi. Ya kan? Nubuat, penglihatan, mimpi. Sekarang baca lagi, balik ke ayat 1. Balik ke ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit apa? Bunyi tiupan angin keras. Tiupan angin keras. Bunyi. Dan tampaklah lidah-lidah api. Nyala api.
hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan Roh pada mereka untuk mengatakannya. Oke, balik lagi. Ayat yang ke-16, 17, nubuatan Yoel. Akan terjadi pada hari terakhir bahwa aku akan mencurahkan Rohku. Waktu dicurahkan Rohnya, apa yang terjadi? Bernubuat. Iya dong? Bernubuat. Setelah bernubuat, penglihatan. Setelah penglihatan, mimpi. Loh kok nggak ada di Yoel? Tiupan angin keras, lidah-lidah nyala api, bahasa-bahasa lain. Kok Petrus ngutip itu? Kalau kita pakai pikiran, nggak pas ini ayatnya. Tapi Petrus bilang, ini penggenapan Yoel. Di Yoel dikatakan, bernubuat, penglihatan, mimpi. Tapi yang terjadi di Kisah Para Rasul, tiupan angin keras, lidah-lidah nyala api, berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Tapi kamu menyangkal Petrus, yang dapat pewahyuan Roh dari Tuhan, yang di atasnya Tuhan mendirikan gerejanya. Petrus salah nih, nafsir. Berani. Itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Saya suka bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya ngomongnya gini, this is dead. Ini, itu. Maksudnya apa? Ini waktu Roh dicurahkan, ya bisa lebih dari ini, wong dia Roh, tidak terbatas. Jadi tiupan angin keras, jadi lidah nyala api, jadi berkata dalam bahasa lain, jadi tertawa, jadi sukacita, boleh macam-macam. Itu loh. Karena Petrus ngomong, ini penggenapan nubuatan Yoel. Waktu kamu dibaptis dalam Roh Kudus, akan terjadi. Nah terjadinya kok beda? Karena dia Roh tidak terbatas. Itu. Yang penting kamu mengenali bahwa ini pekerjaan Roh yang sama seperti yang dibilang oleh Yoel. Nanti kan terjadi kan penglihatan. Nanti kalau kamu lihat Kisah Para Rasul, mereka semua kan bergerak dengan itu ya. Ada nubuatan, penglihatan, mimpi itu terjadi. Tapi waktu tiupan angin keras, lidah nyala api, berkata bahasa lain, Petrus bisa mengenali ini penggenapan Yoel. Itu loh. Nah waktu dia mencurahkan Roh sukacita, waktu kamu ditenggelamkan dan kemudian tertawa, waktu kamu ditenggelamkan dan kemudian kamu bersukacita, kamu bisa nggak membuka diri? Kalau dia curahkan anggur, jangan cari gandum. Anggur diminum, dinikmati. Dia mencurahkan anggur, dinikmati. Banyak orang membatasi Tuhan. Oh dia saya maunya firman dengan itu. Iya, firman itu memberi kerangka. Tapi anggur memberi sukacita. Dia membuat kamu bisa menjalani, memberi kekuatan. The joy of the Lord is my strength. Nehemia 8. Buka, bahasa Indonesianya terjemahannya lain. Oh, ayat berapa ya? Nehemia 8 ayat 11. Nehemia 8 ayat 11, 2-3. Lalu berkatalah ia pada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian pada mereka yang tidak bersedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Bahasa Inggrisnya, the joy of the Lord is my strength. Sukacita karena Tuhan itu kekuatanku. Ingat ya, tadi bersukacita dalam Roh Kudus. Bersukacita dalam Roh Kudus. Bukan dalam cari nonton stand up komedi. Loh, orang aja mau bayar nonton stand up komedi, nonton lawak, nonton film-film lucu, Mr. Bean. Untuk dia bisa mengalami sukacita, dia mau bayar. Nah terima sukacita dari Tuhan gratis, kok nggak mau? Saya dengar kesaksian-kesaksian kemarin yang sudah habis tertawa, sukacita dilawat Tuhan. Orang ini tidak kekurangan dalam hidupnya. Keluarganya bahagia, suaminya baik, penghasilannya bisa liburan ke luar negeri setiap kali dengan itu semua. Tapi entah bagaimana, dia itu punya kesedihan. Setiap kali lihat ada persoalan misalnya 99 udah beres, kurang 1, itu yang jadi pokok pikirannya bisa yang 1 itu terus. Terus gitu. Dan setelah dia dilawat Tuhan dengan sukacita, dengan tertawa, dia bilang, hilang tuh.
Saya tidak lagi, saya lihat kehidupannya jadi berbeda. Itu kan bukankah itu buah dari pekerjaan Roh Kudus? Bukan tertawanya, tapi waktu tertawa itu, seperti yang tadi Mami bilang, itu lagi dioperasi sama Tuhan. Lagi dibongkar, diberesin, ada memori-memori yang apa gitu loh. Orang kan kalau mau operasi kan dibius kan, kalau kita fisik kan. Itu lagi dibius sama Tuhan. Supaya kamu mau, supaya kamu gembira gitu. Relakan aja dirimu. Dia sadar kok. Dia ngerti. Waktu itu, bedanya dengan dirasuk setan itu jangan takut. Dirasuk setan itu pikiranmu nggak jalan. Tapi kalau sama Roh Kudus kamu tetap bisa, tinggal kamu mau nggak serahin. Ada satu ibu yang tanya, ibu tadi kok ketawa terus kenapa? Saya dikitik-kitik, di sini ada yang ngitik-kitik saya Pak. Saya udah mau diam nggak bisa. Dan dia bilang setelah itu, yang penting adalah buahnya. Ada kelegaan, ada sesuatu yang tadinya, satu orang itu tadi juga ngomong gitu. Tadinya saya lihat orang itu, kok enak ya dia ya, nggak usah ikut misi, nggak usah ikut sekolah penginjilan, nggak usah memuridkan, tapi juga pekerjaannya bagus, ininya bagus, sama-sama aja. Setelah dia dilawat Tuhan, dia bisa, rugi dia tidak dapat yang kekal, dia cuma dapat yang di dunia ini saja. Pengertiannya ditambah dengan itu. Terbuka. Kenapa? Karena Tuhan sedang mencurahkan itu. Kamu mau nerima nggak? Kalau Tuhan sedang mencurahkan itu, sukacita yang dari Tuhan. The joy of the Lord. Ya kan? Sukacita yang dari Roh Kudus. Itu. Terima nggak? Itu. Ayatnya mana? Ini ayatnya mana? Tiupan angin keras, lidahnya api. Tapi Petrus ngomong, this is dead. Ini penggenapan nubuat Yoel. Waktu kamu ditenggelamkan oleh Tuhan Yesus dalam Roh Kudus. Penuh roh harus meluap keluar dari diri kita. Terus. Tapi kita juga perlu ditenggelamkan dalam Roh Kudus. Dan minta lagi. Dan tidak sekali itu. Kenapa tidak sekali? Ya banyak sering saya ngomong. Kita bocor. Gitu ya. Terus. Supaya bukan bau dunia, bukan roh-roh itu yang melekat. Loh kamu ya kan, roh itu nempel sama kamu, itu semua kamu gak sadar gitu. Kenapa gak kamu dicelup lagi, seperti Esther butuh berapa? 6 bulan untuk digosok, direndam di dalam minyak mur. Supaya semua yang lain, yang lama kotor semua, baru setelah itu 6 bulan dia direndam dalam minyak wangi-wangian. Kenapa gak disemprot-semprot minyak wangi aja? Direndam karena mau ketemu raja, direndam terus. Masukkan aku lagi Tuhan. Kalau mau nongol masukkan lagi Tuhan. More Lord. More. Biar aku tenggelam di dalammu. Biar aku tinggal di dalammu Tuhan. Ya. The joy of the Lord is my strength. Sukacita. Karena Tuhan itu kekuatanku. Perlindunganku. Bahasa Indonesia. Kamu dapat proteksi, perlindungan. Bersukacita. Filipi 4 mengatakan bersukacitalah senantiasa. Bersukacita di dalam Tuhan. Cara dapat sukacitanya bukan dengan daging, bukan dengan jiwa. Kamu bisa sukacita dunia kan, sukacita jiwa kan, tidak dosa, healing. Orang suka pemandangan bagus, suka dengerin musik tertentu, tapi berhenti, ada batasnya. Itu loh. The joy of the Lord is my strength. Kalau kita tidak tahu kebenaran, dibodohin iblis. Orang pergi ke night club bayar, untuk gitu-gitu minum pil. Makan itu semua, supaya bisa cuman goyang-goyang aja dengan begitu. Nanti ada akibatnya nggak ke tubuh ada. Gitu. Sukacita dari Tuhan melepaskan dan berdampak kekal kok nggak mau. Gitu. Apa yang membuat tidak mau? 1, tidak tahu kebenaran. Tapi 2, roh agamawi. Gitu. Kalau kita disuruh nangis-nangis, disuruh itu semua, ya mau. Disuruh menerima. Makanya Tuhan bilang, this house, ya, they know how to worship me, they know how to give something to me, but they don't know how to receive from me. Saya tulis tadi sejak awal, house of rest, house of joy. Pak Yosili dapat waktu kemarin ke Uganda, pergi ke satu gereja besar, tidak ada orangnya. Tapi pendetanya itu dulu, waktu dia masih remaja, diperkosa waktu dia masih SD. Wah, dilecehkan berkali-kali dengan hidupnya hancur. Sampai Tuhan pulihkan hidupnya dan semua itu. Waktu Pak Yosili di situ, Tuhan suruh dia berbaring. Berbaring ya, jangan telungkup. Itu posisi sujud menyembah Tuhan. Kita disuruh menerima, dia berbaring terlentang. Waktu dia berbaring, Tuhan bilang, this is house of rest. Urapannya turun dan kemarin terima. Nah, saya nerima gitu loh. Makanya kita harus belajar ngalami. Tidak berarti kita begitu terus gitu. Tapi waktu dia mau memberikan sukacita, kamu harus dengan sikap menerima gitu loh.
Waktu kamu berlutut, bersujud, itu semua itu kamu sedang belajar memberi kepada Tuhan. Itu ya, memberi. Tapi kamu harus bisa menerima, karena di tahun ini Tuhan bilang apa? Tuhan mau memberi. Kalau kamu tidak bisa menerima, sekalipun dia memberi, ya lewat. Gitu loh. Gitu. Kamu harus belajar menerima. Meskipun ada orang cuma mau menerima aja dari Tuhan. Enggak. Itu. Ada kedewasaan ya. Tapi kalau Tuhan mau menerima, kalau Tuhan mau memberi, terima. Bahkan yang saya pakai, saya tadi kemarin tuh pastikan berkali-kali loh dengan sahabat saya tanya. Betul yang pasti, ya. Izinkan dia melayanimu. Di House of Fresh itu dia yang melayani. Bukankah nanti kepada hamba yang setia dan bijaksana itu, dia akan mengikat pinggangnya dan nanti dia akan melayani. Dia mau cicipi, tidak buat semua orang. Dia mau beri sukacita itu. Ya. Roh Kudus, bukannya kita selama ini belajar hosting the presence, menyenangkan, ngerti seleranya, tahu dia kepengen apa. Tapi dia juga mau menyenangkan kita, mau menghibur kita, mau memberi sukacita pada kita, mau melayani kita, memberesin kita dengan itu semua. Itu. Sehingga nanti semua pelayanan kita, semua yang kita lakukan itu lahir dari sukacita. Itu loh, bukan lahir dari mentalitas budak, lahir dari hati seorang anak. Karena cara Bapak nyambut anak itu dengan tarian, motong lembu, sukacita, itu loh. Yang tidak bisa menerima itu roh agamawi, roh anak sulung, berdiri di luar, tidak mau masuk waktu bapaknya menyambut yang hilang dengan sukacita. Karena sebentar lagi kita akan menyambut sangat banyak orang-orang muda dari Salatiga, dari kota-kota lain yang datang ke rumah Bapak yang hancur-hancuran hidupnya. Jangan sampai waktu mereka datang kita berdiri di luar. Kok enak banget Bapak? Kok enak banget mereka dilawat? Kita sudah berlutut berminggu-minggu, berbulan-bulan supaya ini terjadi. Kok gampang banget mereka mengalami itu. Itu roh anak sulung. Ya, tidak bisa terima waktu yang lain dilawat oleh bapaknya. Ya, roh penginjilan itu roh sukacita. Roh penginjilan penerimaan Bapa, hati Bapa itu roh sukacita. Bukan pesta seperti dunia gitu ya, tapi pesta surgawi. Karena waktu ada satu jiwa diselamatkan, malaikat di surga bersukacita. Gitu. Itu. Ya. Datang, KDP nyanyi aja kamu.